Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut akan kembali mengagendakan panggilan ketiga kepada Gubernur Papua Lukas NMB usai mangkir dalam pemeriksaan kedua Senin kemarin. Tak hanya itu, penyidik KPK juga akan berkoordinasi dengan dokter dari Ikatan Dokter Indonesia soal pemeriksaan kesehatan NMB. Hal ini untuk memastikan NMB tak penuhi panggilan KPK karena memang dalam kondisi sakit. KPK membutuhkan opini lain untuk memastikan Gubernur Papua benar-benar sakit. Lalu apa langkah KPK selanjutnya usai Gubernur Papua kembali mangkir dari panggilan penyidik KPK? Irianda Mardanu sudah ada di gedung KPK Jakarta siang ini. Yanda, selamat siang. Jadi Wakil Ketua KPK Nurul Gufron bilang akan ada rencana pemeriksaan kesehatan Lukas NMB untuk memastikan kalau memang Lukas ini tidak bisa diperiksa karena sakit. Nah, ini kapan rencananya? Ya, tepat sekali, Pak Kalis. Ini yang juga kami sudah dengar tadi pagi bahwa Wakil Ketua KPK Nurul Gufron ini menyatakan hal tersebut. Tapi yang kami dapat kesannya dari proses ini semua, apalagi dari proses ketika lawyer dari Lukas NMB ini datang hari Jumat kemarin membawa surat sakit, kemudian menyatakan bahwa Lukas NMB ini masih dalam kondisi sakit dan tidak bisa menghadiri pemeriksaan. Ini ada seperti kesan tarik-menarik terkait dengan kesehatan ini. Kenapa saya bilang demikian? Karena satu sisi lawyer dari Lukas NMB, kuasa hukumnya ini meminta berkoordinasi kepada KPK untuk membawa tim dokter ke Papua, ke Jayapura untuk kembali benar-benar melihat kondisi kesehatan Lukas NMB. Kalau statementnya kemarin kita dengar agar tidak ada dusta di antara kita, begitu ya. Tapi KPK sendiri ini dengan tegas menyatakan bahwa KPK lah pihak yang memanggil Lukas NMB ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan karena statusnya sebagai tersangka dan sudah pemanggilan kedua kemarin, tapi pada kenyataannya juga tidak hadir. KPK juga sebelumnya juga sudah berkoordinasi atau sudah melayangkan pernyataan akan berkoordinasi dengan ID untuk meminta apa yang tadi Anda sebutkan juga, opini lain atau second opinion. Ini menjadi penting karena selama ini pernyataan alasan sakit dari Lukas NMB hingga ia mangkir beberapa kali pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan tersangka, ini baru dikeluarkan dari sepihak, yaitu dari pihak Lukas NMB sendiri, namun belum ada pihak lain. Itulah kenapa kemudian kalau dari presiden-presiden yang sudah dilakukan KPK, ini KPK kemudian nanti akan mengirimkan atau bukan mengirimkan, memeriksa juga kesehatan melalui tim dokter KPK untuk melihat second opinion. Pada prinsipnya KPK menghormati hak asasi manusia, menghormati bila seseorang ini sakit, khususnya tersangka ini sakit, ini tidak akan dilakukan pemeriksaan bila memang terbukti kondisinya ini tidak memungkinkan. Bahkan Nurul Gufron pagi tadi di program Sapa Indonesia Pagi juga menyatakan ketika berdialog akan mengizinkan meskipun sudah dicekal Lukas NMB ke Singapura untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan bila ini memang terbukti tidak ada kemudian tim medis ataupun dokter yang dapat menangani kondisi kesehatan Lukas NMB di Jakarta ataupun di Indonesia secara umum. Sebelumnya KPK juga telah mengizinkan Lukas NMB untuk diperiksa di Makobrimob Jayapura bila memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, tapi juga tidak hadir. Ini menjadi sorotan kasus ini, Kalis, dugaan suap dan gratifikasi oleh seorang gubernur di Papua, begitu ya. Tidak hanya beberapa aktivis anti korupsi yang menyatakan pernyataan beberapa kali, ada ICW, ada Maki, tapi juga presiden yang juga ketika ditanya ini memang menjawabnya secara general bahwa semua ini sama di mata hukum dan diharapkan hadir pemeriksaan ke KPK ketika sudah dipanggil sebagai tersangka. Kita ingat juga beberapa hal lalu sedikit, beberapa waktu lalu ketika Setia Novanto pada contohnya ini sakit tapi tetap juga akhirnya dijemput paksa oleh KPK dan menjalani pemeriksaan meskipun dalam kondisi sakit. Seperti Anda sebutkan juga bahwa KPK akan mengeluarkan panggilan ketiga bila memang tidak ada kejelasan teknis terkait sakitnya apa, begitu kata PLT Jubir KPK Ali Fikri, dan bukan tidak mungkin akan menjemput paksa bila memang tidak ada kejelasan juga terkait dengan teknis kesehatan dan juga tidak ketemu begitu ya titik terangnya ini harus seperti apa. Nah, sedikit bahwa kemarin pemeriksaan saksi juga terkait hal ini sudah dilakukan KPK. Ada 2 saksi yang diperiksa, ada karyawan swasta bernama Tamara Anggani, kemudian ada PNS bernama Uyanti Hakim. Memang belum dibeberkan apa kaitan kedua saksi ini terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Gubernur Jayapura terkait dengan pengerjaan proyek yang dananya bersumber dari APBD. Diduga ini dugaan korupsi atau suap gratifikasinya ini senilai 1 miliar rupiah. Ini harus menjadi perhatian bersama, jangan sampai alasan sakit ini menjadi alasan yang kemudian dipakai terus-menerus untuk para tersangka untuk mengulur waktu. Jangan sampai juga kemudian hal-hal yang sudah disebutkan, pencekalan oleh
Kemenkumham, kemudian juga blokir rekening dari PPATK, ini kemudian jadi melambat prosesnya. Ini harus segera diproses juga, dan ini patutnya untuk menjadi perhatian bersama tidak hanya KPK tapi seluruh pejabat di negeri ini agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama, Paskalis. Baik, terima kasih. Kita akan nantikan bersama. Irianda Baradus melaporkan langsung dari Gedung KPK, Jakarta.